Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, Netflix baru-baru ini membuat heboh lagi guys. Setelah sukses dengan drama asal Korea Squid Game dan My Name beberapa waktu lalu, kini Netflix merilis kembali drama Korea yang berjudul Hellbound. Serial ini terdiri dari 6 episode dan mengisahkan makhluk menyeramkan hadir ke bumi dan mengincar orang-orang yang berdosa untuk dibawa ke neraka. Serial ini juga disutradarai oleh Yoon Sang-ho yang pernah sukses dengan film Train to Busan dan Peninsula, serta dibintangi sederet aktor dan aktris besar diantaranya Yoo Ah-in, Park Jung-min, Won Jin-ah, dan Yang Ik-jun. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita simak ringkasan alur cerita serial Hellbound episode 1-3. Di awal episode ditampilkan beberapa remaja yang sedang memesan makanan di sebuah kafe. Salah satu dari mereka sedang asyik melihat siaran langsung dari seorang pria yang mengatakan bahwa salah satu malaikat muncul dan bernubuat. Malaikat tersebut menyebut nama penerimanya terlebih dahulu, lalu diberitahu kapan mereka akan mati dan pasti masuk neraka. Saat waktunya tiba, para malaikat penjaga datang dari neraka untuk memenuhi ramalan itu. Lalu pria tersebut juga menunjukkan video kebenaran yang ia katakan. Pria tersebut bernama Jung Jin-soo. Keempat remaja tersebut mengira Jung Jin-soo hanya omong kosong belaka. Di dalam kafe tersebut juga terlihat seorang pria yang duduk termenung menyendiri. Pria tersebut memandang HP-nya yang menunjukkan hari Kamis 10 November. Dia tampak gelisah lalu menangis saat waktu menunjukkan pukul 1:20. Tiba-tiba terdengar suara dentuman. 3 makhluk misterius menyeramkan muncul dan menghantam pria yang menyendiri tadi. Pria itu lari keluar sekuat tenaga dan makhluk-makhluk menyeramkan tersebut mengejarnya. Namun sayang pria itu tertangkap dan langsung dicabik-cabik makhluk tersebut. Kemudian makhluk itu mengeluarkan sinar dari tangannya tepat di tubuh pria itu. Lalu pria itu pun berubah menjadi tulang yang hitam. Dan makhluk menyeramkan itu menghilang melalui pintu kaca. Selanjutnya seorang polisi yang bernama Kyung-hun telat menghadiri sebuah rapat di tempat kerjanya. Setelah masuk ke ruang rapat, Kyung-hun langsung menjadi perhatian rekan-rekannya. Rapat tersebut membahas tentang seorang pria yang tewas di awal scene tadi. Diketahui pria itu bernama Jo Myung-hun, 36 tahun. Di rapat tersebut juga ditunjukkan rekaman saat Jo Myung-hun dihajar makhluk asing tersebut. Kemudian Kyung-hun dan Eun-pyo diperintahkan untuk mencari tahu lebih banyak mengenai organisasi kebenaran baru yang sedang mengadakan pertemuan di dekat TKP, karena diduga ada hubungannya dengan kasus tersebut. Selanjutnya di dalam mobil, Eun-pyo membaca artikel tentang organisasi kebenaran baru. Organisasi tersebut dibentuk oleh Jung Jin-soo pada tahun 2012. Meski mereka tak pernah mengungkap jumlah pasti anggotanya, tetapi ada kemungkinan anggota radikalnya membentuk Arrowhead, yaitu para kriminal yang membocorkan identitas mantan narapidana. Selain aktif di internet, Arrowhead juga terlibat dalam kejahatan kecil. Kemudian Kyung-hun berkata, polisi harus menangkap mereka, entah membunuh orang jahat atau baik, entah untuk menyelamatkan dunia atau hanya kesenangan semata. Lalu sampailah Kyung-hun di TKP. Setelah bertemu dengan polisi yang melakukan penyelidikan, Kyung-hun menghampiri organisasi kebenaran baru yang sedang mengadakan pertemuan dan dipimpin oleh Jung Jin-soo. Jung Jin-soo kembali menunjukkan foto dan video tentang kasus yang dilakukan oleh makhluk menyeramkan tersebut. Jung Jin-soo juga mengatakan bahwa Tuhan sedang memperlihatkan gambaran neraka secara langsung pada kita, dengan tujuan memberitahu kita untuk menjadi lebih bijaksana. Setelah pertemuan selesai, Kyung-hun menghampiri Jung Jin-soo.
Mereka bilang bahwa sedang menyelidiki kasus pembunuhan tadi siang. Namun Jung Jin-soo malah menertawakan mereka yang katanya mereka lucu karena menyelidiki kehendak Tuhan. Kemudian tak sengaja Kyung-hun melihat anaknya yang bernama Hee-jung juga sedang berada di tempat itu. Kyung-hun mengejar Hee-jung dan bertanya kenapa dia ada di situ. Namun Hee-jung malah kabur. Kemudian Kyung-hun dan Eun-pyo mengikuti Jung Jin-soo untuk bertanya mengenai kasus hari itu. Jung Jin-soo bercerita bahwa dia dibesarkan di panti asuhan Katolik. Jadi dia cukup akrab dengan agama. Sepertinya banyak yang menghormati Jung Jin-soo guys. Sampai-sampai di dalam kereta, orang yang sudah tua pun menyuruh dia untuk duduk di kursinya. Melanjutkan ceritanya, dia bilang dulu dia selalu ingin mengakhiri hidupnya. Dia menunggu sampai umur 20 tahun sambil memikirkan cara mengakhiri hidup. Karena pada saat itu dia bisa meninggalkan panti asuhan dan juga mendapatkan uang. Dia ingin mati tapi tak ingin orang melihatnya mati. Dia pergi ke dataran Tibet. Saat dia mendaki bukit, dia melihat seseorang yang dieksekusi makhluk menyeramkan. Sejak saat itu dia terus bepergian untuk mencari kehendak Tuhan. Setelah 10 tahun, dia sedikit memahami kehendak Tuhan. Eun-pyo bertanya, benarkah kebenaran baru berhubungan dengan Arrowhead? Jung Jin-soo pun menyayangkan hal itu. Jin-soo merasa ada beberapa orang yang salah menafsirkan ajarannya dan memiliki ide-ide radikal. Karena tujuan sebenarnya dari kebenaran baru adalah memberitahu dunia mengenai kehendak Tuhan agar hidup lebih bijaksana. Kyung-hun pun menertawakannya karena mengira Jung Jin-soo menjunjung tinggi kebenaran karena takut akan kutukan. Jin-soo juga bilang bahwa dia diberitahu oleh Hee-jung kalau ibunya tewas dibunuh. Kyung-hun pun langsung terdiam. Lalu 3 orang wartawan datang untuk mewawancarai Jung Jin-soo. Scene selanjutnya Kyung-hun pulang ke rumah. Dia masuk ke kamar anaknya. Hee-jung pun bilang pada ayahnya bahwa dia ikut beberapa ceramah Jin-soo karena penasaran. Setelah itu di ruang kerjanya Kyung-hun mencari berita tentang kebenaran baru. Lalu dia teringat beberapa perkataan Jin-soo tentang pembunuh istrinya. Dia juga teringat saat ia tak diperbolehkan menemui jasad istrinya. Dia memaksa untuk melihat istrinya yang terakhir kali. Kemudian dia melihat sebuah artikel yang memberitakan pembunuh istrinya telah dibebaskan. Selanjutnya ditunjukkan seorang wanita yang bernama Park Jung-ja pulang dari aktivitas berdagangnya. Setelah sampai di rumah, ia dikejutkan dengan kedua anaknya dengan memberi kue serta lilin ulang tahun untuknya. Lalu tiba-tiba sosok makhluk gaib muncul di hadapan mereka dan bilang Park Jung-ja akan mati 5 hari lagi, tepat pukul 15.00 dan akan masuk neraka. Anak laki-laki Park Jung-ja sempat merekam makhluk tersebut. Kemudian anggota Arrowhead sedang siaran di internet. Selain membahas korban pembunuhan Jo Myung-hun, dia juga menunjukkan anggotanya yang lain sedang menyiksa seorang pria. Selanjutnya Kyung-hun menemui korban penganiayaan yang dilakukan anggota Arrowhead yang ditemani dengan seorang pengacara wanita yang bernama Min Hye-jin. Sementara itu Eun-pyo dan Won-pil menginterogasi para penganiaya pria tadi. Anehnya, mereka tak merasa bersalah sama sekali. Mereka malah menceramahi Eun-pyo dengan menggunakan kata-kata ajaran kebenaran baru. Min Hye-jin bilang pada Kyung-hun bahwa ini hanya kejahatan biasa yang dilakukan para remaja nakal. Sebagai orang yang telah memperhatikan kejahatan yang dilakukan oleh Arrowhead, mereka akan terus menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian Kyung-hun meminta Min Hye-jin menghubunginya jika ada informasi apapun yang berhubungan dengan kebenaran baru maupun Arrowhead. Scene selanjutnya saat Min Hye-jin sampai di kantornya, salah satu rekannya membawanya bertemu dengan Park Jung-ja yang sudah menunggunya. Park Jung-ja bilang pada Hye-jin bahwa dia akan masuk ke neraka. Lalu rekan Hye-jin menunjukkan video yang sempat direkam anak Park Jung-ja. Park Jung-ja juga mengatakan bahwa kebenaran baru bilang bahwa dia menerima titah. Mereka bilang ingin menyiarkan demonstrasi saat Park Jung-ja pergi ke neraka. Hye-jin pun dibuat bingung. Mereka bilang akan membayar Park Jung-ja sebesar 3 miliar won jika dia bersedia.
Park Jung-ja minta bantuan Hye-jin supaya anak-anak Park Jung-ja bisa menerima uang itu. Hye-jin pun bilang, jika disiarkan, tak hanya identitasnya saja yang terungkap, tapi seluruh keluarganya juga. Lalu Hye-jin mengajak bicara empat mata dengan Park Yung-ho. Yung-ho bilang akan membiarkan kebenaran baru menyiarkan kematian Park Jung-ja, karena dia menganggap itu kesempatan untuk mempermalukan organisasi tersebut. Karena dia juga tak percaya monster itu akan datang. Selanjutnya saat Hye-jin pulang, dia mendapati sang ibu merokok di kamar. Hye-jin pun marah, karena sang ibu juga sedang mengidap penyakit kanker. Kemudian Hye-jin bercerita pada ibunya soal hal-hal aneh yang belakangan terjadi. Sang ibu pun tersenyum dan bilang bahwa semua manusia pasti akan mati pada waktunya. Selanjutnya Jung Jin-soo bertemu dengan Hye-jin dan Kyung-hun di rumah Park Jung-ja. Hye-jin dan Jung Jin-soo menyiapkan dokumen-dokumen pembayaran untuk Park Jung-ja. Kuasa hukum Jung Jin-soo pun langsung mentransfer uang tersebut. Jin-soo juga ingin bertemu dengan anak-anak Jung-ja. Selain itu, dia juga menyinggung soal ayah anak-anak Jung-ja. Jung-ja bilang bahwa anak-anaknya memang tak punya ayah. Jin-soo bertanya lebih jauh soal suami Jung-ja, namun Hye-jin melarang Jung-ja untuk menjawabnya. Kemudian Jung-ja bilang bahwa itu semua keberuntungan baginya, karena bisa mendapatkan uang untuk anaknya yang selama ini tak dapat ia berikan. Dia juga minta pada Hye-jin agar membawa anak-anaknya tinggal di tempat yang tersembunyi. Lalu saat mereka keluar dari rumah Park Jung-ja, Hye-jin bilang pada Kyung-hun akan mengirim anak-anak Jung-ja ke sepupunya di Kanada 2 hari lagi. Entah kenapa Yeon-pyo yang berjalan di belakang mereka memasang wajah yang mencurigakan. Selanjutnya Arrowhead kembali menyiarkan langsung pengumuman khusus dari kebenaran baru yang akan menyiarkan titah Park Jung-ja ke neraka. Dan ternyata Yeon-pyo membocorkan identitas Park Jung-ja pada Arrowhead yang dibaca ribuan orang di ruang obrolan. Kemudian saat Kyung-hun pulang ke rumah, dia tak mendapati anaknya di rumah. Dia meneleponnya dan Hye-jung bilang ada di rumah temannya. Namun ternyata Hye-jung sedang berada di tempat tinggal Jung Jin-soo. Hye-jung bercerita pada Jin-soo jika ibunya meninggal karenanya. Hari itu sang ibu memintanya mampir ke tempat kerja sang ayah untuk membawakannya baju ganti. Namun dia lupa dan membawanya pulang kembali, sehingga ibunya yang harus pergi mengantarnya. Jin-soo pun menenangkan Hye-jung yang menangis. Dia juga mengatakan itu bukan kesalahannya. Dia juga bilang betapa lemahnya hukum buatan manusia. Selanjutnya Hye-jin dalam perjalanan ke rumah Park Jung-ja untuk membawa pergi anak-anaknya. Sementara itu Kyung-hun segera pergi ke bandara untuk menemui Hye-jin. Arrowhead kembali siaran. Dia menunjukkan foto anak Jung-ja yang dikirim seseorang. Dia juga menunjukkan luka memar yang ada di tangan Yeon-jul. Dia pun langsung berspekulasi ibunya yang melakukannya, dan hujatan pun diluncurkan untuk Park Jung-ja. Hye-jin sampai di rumah Park Jung-ja dan langsung membawa mereka. Ketika berhenti di lampu merah, orang-orang pun menatap Park Jung-ja. Selanjutnya Jin-soo menunjukkan Hye-jung seorang pria yang telah membunuh ibunya. Hye-jung pun langsung mengejar pria tersebut dan menyetrum lehernya. Sementara itu Hye-jin sampai di bandara. Dia membawa masuk Yeon-yul dan Hayul. Hye-jin menitipkannya pada seorang wanita petugas bandara. Saat mereka akan menuju pesawat, orang-orang pun menatap mereka. Mereka kemudian masuk ke dalam pesawat. Saat Hayul bertanya kapan ibunya datang, tiba-tiba Eun-yul terdiam dan menangis. Kyung-hun bertemu Hye-jin di bandara. Dia menanyakan anak-anak Park Jung-ja. Hye-jin pun bilang semuanya sudah beres. Kemudian Park Jung-ja menangis karena tak sempat memeluk anaknya yang terakhir kalinya. Selanjutnya Hye-jung dan Jin-soo membawa pembunuh ibu Hye-jung ke suatu tempat. Pria tersebut dilucuti pakaiannya, lalu Jin-soo membiusnya. Kemudian Hye-jung memasukkan pria tersebut ke kotak kremasi. Jin-soo menyalakan apinya dan terpangganglah pria tersebut. Hye-jung sepertinya tersenyum puas, dendamnya terbalaskan. Kemudian keesokan harinya jasad pria tersebut ditemukan di bawah rumah kaca yang terbengkalai. Lalu Kyung-hun bertemu dengan ketua timnya.
Dia ditunjukkan sebuah berita tentang pembunuh istrinya yang ditemukan tewas di rumah kaca terbengkalai dengan kondisi tinggal tulang belulang. Selanjutnya para demonstran sedang demo di luar rumah Park Jung-ja. Mereka meminta Jung-ja mengakui dosa-dosanya. Kemudian, Hye-jin menghampiri Jung-ja di kamar anak-anaknya. Dia tak mau keluar kamar dan terus memandang lukisan anaknya. Kemudian Hye-jin menghampiri Young-ho yang sedang melihat berita bahwa semua stasiun televisi besar akan menayangkan kematian Park Jung-ja besok. Selanjutnya, segerombolan organisasi Arrowhead mendatangi kantor polisi dan menyerbu para polisi yang ada di sana, termasuk Kyung-hun. Mereka meminta agar polisi melepaskan anggotanya yang sedang ditahan. Lalu tibalah waktunya ajal Park Jung-ja. Semua media telah bersiap untuk menyiarkan langsung acara tersebut. Terlihat beberapa orang bertopeng yang disebut Naratama juga hadir di sana. Di tempat itu juga Young-ho memberikan sebuah berkas untuk Hye-jin dari Kim Jong-chil. Belum sempat membuka berkas tersebut, Park Jung-ja keluar dari kamarnya dan duduk di kursi eksekusi. Eun-pyo menginstruksi timnya untuk bersiap-siap. Begitu juga Kyung-hun yang mengkomando timnya untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi Park Jung-ja jika dalam bahaya. Hitungan mundur dari angka 10 pun dimulai. Park Jung-ja mulai ketakutan. Setelah hitungan yang terakhir, tidak terjadi apa-apa. Lalu tak berapa lama, terdengar suara dentuman. Dan makhluk mengerikan itu muncul dari hadapan Park Jung-ja. Mereka langsung mengeksekusinya. Young-hun menembak makhluk itu. Dia pun menjadi sasaran makhluk mengerikan tersebut. Lalu makhluk tersebut membakar Jung-ja dengan sinar dari tangannya, hingga Jung-ja tinggal tulang yang menghitam. Setelah itu, ketiga pencabut nyawa itu pun pergi. Eun-pyo memberikan penghormatan pada jasad Jung-ja dan diikuti oleh semua orang yang ada di sana, kecuali Hye-jin dan Young-ho. Hye-jin pun tercengang melihat kejadian itu. Sementara itu, setelah tersadar, Kyung-hun sudah berada di rumah sakit sendirian. Tak ada seorang pun dalam rumah sakit tersebut, sehingga Kyung-hun memutuskan keluar dan pulang ke rumah. Selanjutnya Kyung-hun mengendarai mobil menuju kantornya. Di sana juga tampak sepi. Di situ Kyung-hun melihat sebuah berita yang melakukan wawancara secara daring dengan Jung Jin-soo. Lalu tak sengaja, Kyung-hun melihat seragam Hee-jung tergantung di belakang Jin-soo. Dia pun segera menuju ke tempat Jin-soo. Sementara itu, Hye-jin mengajak sang ibu pergi ke tempat rekannya. Sebelum pergi, dia melihat berkas yang dikirim oleh Kim Jong-chil dari gereja masa depan, yang berisi katanya dia menerima ramalan dari malaikat, sebuah wawancara dengan Jin-soo 20 tahun silam. Setelah sampai di depan tinggal Jin-soo, Kyung-hun membawa sebuah besi untuk mengancam orang-orang yang mendirikan tenda di halaman Jin-soo agar diberi jalan. Kyung-hun memaksa masuk ke kamar Jin-soo. Hye-jin sampai di kantornya mencari Young-ho. Dia meninggalkan ibunya sendirian di parkiran. Setelah dia masuk kantornya, sudah berantakan. Kemudian dia menelepon Young-ho. Young-ho meminta agar Hye-jin dan dirinya berhenti menentang kebenaran baru. Saat itu Young-ho dalam kondisi luka parah. Selanjutnya segerombol anggota Arrowhead menghampiri ibu Hye-jin. Mereka memaksa ibu Hye-jin keluar dari mobil dan langsung menganiayanya. Hye-jin yang berusaha menolong sang ibu turut menjadi korban kebiadaban mereka. Setelah mereka pergi, Hye-jin mencoba menolong ibunya dan membawanya ke rumah sakit. Sementara itu Kyung-hun yang berhasil masuk ke kamar Jin-soo tak menemukan apa yang dia cari. Saat Hye-jin menunggu sang ibu, dia sadar bahwa orang-orang sedang memperhatikannya. Kemudian dia membuka HP-nya dan melihat sebuah berita dirinya menjadi korban penganiayaan. Lalu dia masuk ke ruang sang ibu diperiksa. Dia memegang nadinya yang ternyata sang ibu sudah meninggal. Setelah Kyung-hun keluar dari asrama Jin-soo, dia dianiaya orang-orang yang menunggu kedatangan Jin-soo. Kemudian, tiba-tiba Jin-soo menelepon. Dia minta Kyung-hun menunjukkan ponselnya pada orang-orang. Jin-soo minta orang-orang membiarkan Kyung-hun bertemu dengannya, karena ada yang ingin dibicarakan. Kyung-hun pun bergegas pergi. Dia menuju sebuah panti asuhan yang terbengkalai.
Di saat bersamaan, Yenjin datang ke sebuah gereja masa depan yang terletak di bawah sebuah jalan tol. Anehnya, gereja tersebut lebih menyerupai sebuah box kontainer. Yenjin menemui Pastor Kim Jeong-chil. Pastor tersebut menunjukkan sebuah rekaman wawancara Jung Jin-soo yang direkam tahun 2004 silam. Kyung-hun memanggil nama anaknya, namun tak ada sahutan. Lalu dia menuju lantai 2 dan bertemu dengan Jin-soo. Jin-soo minta Kyung-hun mendengarkan ceritanya. Jin-soo bilang dia menerima nubuat 20 tahun lalu. Kejadian itu tepat di hadapan Jin-soo saat ini berdiri. Malaikat itu mengatakan bahwa dia akan mati 20 tahun kemudian, pada pukul 22.30. Awalnya dia mengira sedang bermimpi. Jin-soo bilang nubuat itu akan menjadi kenyataan 10 menit lagi. Dia pun bingung kenapa itu terjadi padanya, padahal dia tak pernah melakukan kesalahan apapun. Dia menghabiskan waktu 10 tahun lebih untuk berusaha menemukan jawabannya, namun dia tak bisa menemukannya. Semua itu pasti ada alasannya. Mereka perlu percaya bahwa fenomena itu terjadi untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Itu sebabnya dia membuat seolah-olah hanya yang berbuat jahat yang masuk neraka. Dan alasan Jin-soo melibatkan Hee-jung karena terkesan dengan kata-kata Kyung-hun yang katanya manusia harus memiliki kehendak bebas. Selanjutnya Pastor Kim bilang pada Hye-jin bahwa Jin-soo memberikan penawaran menarik untuknya. Jin-soo berjanji akan menjadikan Pastor Kim ketua kebenaran baru jika dia merahasiakan nubuat yang Jin-soo terima. Namun menariknya, Jin-soo ingin Pastor Kim meraih kepercayaannya dengan membunuh Hye-jin. Hye-jin pun berusaha lari, namun dia dicegat gerombolan arrowhead di depan gereja. Mereka memukuli Hye-jin tanpa ampun. Sebelum malaikat maut menjemputnya, Jin-soo memberikan 2 pilihan untuk Kyung-hun. Pilihan pertama, jika Kyung-hun merekam Jin-soo menjalankan nubuatnya dan menunjukkan pada dunia, maka orang-orang akan panik. Lalu Kyung-hun bisa pulang dan menangkap Hye-jung karena membunuh musuhnya. Dengan begitu dunia akan tetap tertib dan adil sesuai dengan keyakinan Kyung-hun. Atau pilihan yang kedua, Kyung-hun tutup mulut mengenai kematian Jin-soo sampai akhir hidupnya dan menikmati dunia yang diciptakan Jin-soo untuknya dan anaknya dengan bebas. Lalu tibalah ajal Jin-soo. Dan permintaan terakhir Jin-soo pada Kyung-hun, jika Kyung-hun memilih untuk diam, Jin-soo minta agar jasadnya disingkirkan. Makhluk-makhluk menyeramkan itu pun datang dan menyiksa Jin-soo. Kyung-hun memilih diam dan tak menatap penyiksaan yang terjadi pada Jin-soo. Setelah makhluk-makhluk itu pergi, barulah Kyung-hun membuka mata dan menatap jasad Jin-soo. Kemudian Kyung-hun pulang dan memeluk anaknya. Dan di sisi lain, terlihat Min Hye-jin tergeletak di atas bebatuan. Demikian kawan ringkasan alur cerita serial Hellbound episode 1-3. Tunggu video selanjutnya untuk ulasan serial ini di episode 4 sampai terakhir ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.